Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kepada yang terhormat Bapak Alvin dan Ibu Anggi sebagai dosen pembimbing, Ibu Amanda dan Bapak Remba sebagai dosen penguji, serta Bapak Kodri sebagai dosen pengamat. Perkenalkan, saya Silwa Dwi Nabiha dengan NIM 12211040. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan seminar hasil tugas akhir saya yang berjudul Model Evaluasi Kinerja Sistem Kesehatan Nasional berorientasi tujuan pembangunan berkelanjutan 3, kehidupan sehat dan sejahtera menggunakan pendekatan CFA, CA, dan DEA. Next. Hal yang melatar belakangi saya untuk melakukan penelitian kali ini yaitu yang pertama, Indonesia seperti yang kita ketahui merupakan salah satu negara bagian ASEAN yang mana ternyata Indonesia itu merupakan negara dengan populasi terbesar dan ekonomi terbesar. Tercatat pada tahun 2023 PDB di Indonesia itu mencapai 1,37 triliun. Namun sayangnya belanja kesehatan di Indonesia ini masih rendah di angka 3,7% dari PDB-nya. Selain itu, ketimpangan juga terlihat dari salah satu indikator TPP 3 yaitu angka kematian ibu. Terlihat bahwa wilayah di timur Indonesia ini masih tinggi angka kematian ibunya, sedangkan di wilayah barat cukup rendah. Selain itu, pada tahun 2020 sampai dengan 2022, dampak COVID-19 juga memperburuk adanya manajemen dan sumber daya kesehatan di tiap provinsinya. Next. Maka dari itu tujuan saya untuk melakukan penelitian kali ini yaitu yang pertama-tama saya ingin mengidentifikasi variabel latennya melalui CFA. Lalu kedua, mengelompokkan provinsi-provinsi tersebut menggunakan CA atau cluster analysis, dan yang ketiga mengevaluasi menggunakan DA serta produktivitas menggunakan MPI. Dengan batasan yaitu yang pertama, provinsi yang saya olah yaitu 34 provinsi di Indonesia sesuai dengan jumlah provinsi di tahun 2019. Kedua, indikator TPB 3 diseleksi untuk relevansinya terhadap hubungan input dan output. Dan terakhir, data yang digunakan yaitu data sekunder yang berasal dari BPS maupun Kementerian Kesehatan. Next. Ini merupakan variabel penelitian yang saya gunakan. Seperti judul, saya orientasinya terhadap SDGs 3 atau TPP 3. Di sini selain mempertimbangkan indikator SDGs, saya juga mempertimbangkan indikator-indikator seperti aksesibilitas dan juga sosioekonomik status. Dan berdasarkan sumber data yaitu Kementerian Kesehatan dan Badan Pusat Statistik di tahun 2019, 2021, dan 2023. Next. Ini merupakan framework yang menjelaskan keterkaitan antara multiple metodologi yang saya gunakan. Pertama-tama input dan output datanya masuk ke dalam CFA. CFA digunakan untuk mengidentifikasi struktur laten antara data input dan output masing-masing. Jadi ada dua model yaitu model CFA input dan model CFA output. Dan setelah itu kita estimasi CFA tersebut dan mengevaluasi model fit-nya. Setelah itu CFA menghasilkan suatu output yang mana itu berupa faktor skor masing-masing dari input dan output datanya. Dari output CFA ini, faktor skor menjadi input untuk metode selanjutnya yaitu metode CA dan metode DEA. Faktor skor di sini menjadi input dari CA dan CA akan menghasilkan klaster-klaster provinsi seluruh Indonesia. Setelah itu dari clustering, setelah mendapatkan klaster-klaster seluruh provinsi Indonesia, selanjutnya yaitu melakukan evaluasi kinerja sistem kesehatan menggunakan DA atau Data Envelopment Analysis. Di sini DA dilakukan dalam tiap klasternya serta per tahunnya. Dan DA di sini akan menghasilkan output berupa weights dari variabel input dan output serta menghasilkan skor efisiensi per provinsinya. Terakhir, kita mengukur produktivitas antar provinsi per tahunnya dan menghasilkan tren dalam produktivitas per provinsinya. Next. Untuk yang pertama, metode pertama yaitu CFA, di sini terlihat bahwa ada 3 konstruk untuk data input dan 2 konstruk untuk data output.
Contohnya di model CFA output, di sini ada dua konstruk yang mana yaitu mortality dan health quality. Mortality terdiri dari 3 variabel, Y1 sampai Y3, dan health quality terdiri dari 3 variabel juga, Y4 dan Y6. Ini untuk model CFA. Setelah itu next, dikarenakan analisis kami yaitu analisis multivariate dari 2019, 2021 dan 2023. Di sini dilakukan juga uji invariansi. Ini digunakan untuk memastikan bahwa distribusi data per tahunnya tidak signifikan bedanya. Dan dari hasil uji invariansi didapatkan bahwa semua step memenuhi uji invariansi dikarenakan nilai p-value udah di atas 0,05 yaitu signifikan. Selain itu kami juga mengevaluasi si model CFA-nya ini apakah sudah fit atau belum dengan indeks-indeks yang tertera di sini. Dan hasilnya menghasilkan bahwa nilai-nilai fitnya sudah melalui threshold semuanya untuk input maupun output. Next. Untuk ini merupakan diagram hasil data input. Next. Ini untuk diagram data output per tahunnya. Next. Dari CFA tadi kan akan menghasilkan faktor skor. Faktor skor tersebut akan masuk ke cluster analysis yang mana saya menggunakan salah satu metode algoritma clustering yaitu K-means clustering. K-means clustering saya lakukan pertama-tama yaitu menentukan jumlah cluster yang optimal. Jumlah cluster yang optimal saya dapatkan dari metode elbow dan didapatkan jumlah cluster yang optimal yaitu sebesar K3. Kenapa K-nya sama dengan 3? Dikarenakan setelah K sama dengan 3 penurunannya sudah tidak signifikan. Selain itu, ini merupakan hasil visualisasi clustering dari tahun 2019, 2021, dan 2023 per provinsinya dari cluster 1 sampai cluster 3. Cluster 1 menunjukkan agregat provinsi dengan rata-rata terendah dan cluster 3 tertinggi. Next. Untuk lebih jelasnya, CA menghasilkan klaster-klaster provinsinya di tahun 2019, 2021, dan 2023. Serta di sini juga dapat dijelaskan bahwa shifting atau perpindahan, misalnya suatu provinsi berpindah klaster per tahunnya. Next. Untuk selanjutnya metode DEA. Metode DEA dilakukan dalam setiap klasternya dan per tahun. Jadi karena saya menggunakan DEA model Commonwealth, jadi di sini terdapat model bobot terhadap kontribusinya terhadap skor efisiensi. Di sini bobotnya juga saya bagi ke dalam per klaster dan per tahunnya. Ini per variabel yang digunakan. Kalau F1 sampai F3 itu merupakan variabel input dan F4 sama F5 yaitu variabel output. Itu berdasarkan faktor skor dari CFA. Next, selain bobot, DEA juga menghasilkan skor efisiensi yang mana ini per cluster dan dapat dilihat bahwa DEA di provinsi-provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur dia konsisten per tahunnya dan menghasilkan nilai efisiensi tertinggi dibandingkan provinsi-provinsi lain, serta provinsi-provinsi Jawa juga mengungkapkan bahwa mereka juga mengalami peningkatan yang signifikan untuk skor efisiensinya. Next. Untuk setelah DEA, dikarenakan analisis multivariate, maka kita mengukur produktivitas provinsi di per tahunnya. Misalnya di 2021 sama 2019. Nah, jika nilai Malmquist-nya itu di atas 1, maka dapat dikatakan bahwa provinsi itu mengalami peningkatan produktivitas. Jika dia bernilai 1, maka dia stagnan, atau jika di bawah 1, maka dia mengalami penurunan produktivitas. Itu berdasarkan nilai Malmquist per provinsinya ini. Dan dapat dilihat bahwa kalau misalnya
hasil Malmquist, nilai dengan Malmquist yang tertinggi yaitu ada di Jawa Tengah dan Kalimantan Timur. Next, untuk lebih jelasnya ini merupakan visualisasi MPI yang mana seperti yang telah saya sebutkan, resultnya yaitu Y1, ini yang garis merah-merah, serta untuk nilai MPI di tahun 2019 sama 2021 merupakan yang biru, MPI untuk 2021-2023 yang oranye, dan dilihat bahwa nilainya trendsnya sangat dinamis atau terdapat variasi yang cukup besar. Seperti Papua, dia tidak produktif atau nilainya jauh di bawah 1. Next, dari hasil yang didapatkan, kita dapat insight bahwa kalau misalnya provinsi-provinsi seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan provinsi-provinsi Jawa yang mengalami peningkatan produktivitas itu dapat dijadikan model praktik yang terbaik yang dapat diadaptasi dengan wilayah dengan karakteristik yang serupa. Selanjutnya dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil efficiency change atau technological change juga kita dapat menghasilkan strategi intervensi spesifik, seperti kalau misalnya provinsi tersebut menghasilkan nilai efisiensi change yang tinggi, maka kita lebih fokus kepada optimasi operasional. Sedangkan kalau misalnya technological change-nya dia rendah, maka kita lebih bisa fokus kepada perbaikan teknologi atau modernisasi infrastruktur. Selain itu, dapat kita simpulkan bahwa CFA juga dapat dipastikan bahwa struktur yang digunakan yaitu fit, serta Kemins dapat memetakan provinsi dalam ketiga klaster, dan terakhir yaitu DA-MPI menggambarkan capaian dan tantangan daerah seluruh Indonesia. Next, mungkin sekian presentasi dari saya kembalikan kepada Pak Alvin.